Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita menggunakan Scratch ya. Hari ini kita akan belajar mengenal yang namanya variabel ya. Pertama, nah kita akan buka dulu aplikasinya. Kita buka Google Chrome. Kemudian kita ketikkan Scratch. Lalu kita pilih yang pertama. Kemudian kita nyalakan auto rotate ya di dalam handphone kita atau rotasi otomatis. Kemudian di Google Chrome-nya di tiga sebelah atas ya, kanan atas, titik tiganya kita klik lalu kita pilih desktop site. Ya, desktop site atau situs desktop yang di sini pastikan dia terchecklist. Kemudian setelah itu handphonenya kita miringkan, lalu kita pilih mulai membuat. Akan loading. Kemudian ini kita close. Nah, sekarang kita akan buka background, kita masukkan background baru. Ya, silakan pilih bebas sesuai dengan keinginan kalian. Kita klik blue sky, misalkan, lalu kemudian ini sprite kucingnya akan kita hapus. Lalu kita masukkan sprite baru. Ya, kita masukkan sprite baru, silakan pilih juga bebas sesuai dengan keinginan kalian. Oke, misalkan kita masukkan ini monkey, lalu kalau ukuran sprite-nya dirasa terlalu kecil, kita bisa ubah menjadi lebih besar. Ini sprite monkey-nya kita ubah ukurannya dari 100 jadi 150. Oke, kemudian kita simpan di tengah seperti ini. Setelah kita masukkan background, kita masukkan sprite baru, kita ubah ukurannya. Nah, sekarang kita baru buat perintahnya. Pertama kita masukkan perintah event, lalu when di sprite click. Oke, kemudian kita akan buat monyetnya bertanya ya. Bertanya seperti kemarin ya, sensing, ask. Lalu kita ganti pertanyaannya jadi what's your name, jadi nama kamu siapa? Tanda tanya. Oke, kemudian saat kita klik monyetnya, kita jawab pertanyaannya misalkan Maru. Ya. Oke, nanti jawaban yang kita berikan ke sprite monyet akan masuk ke dalam answer ya. Answer itu ada di bawah nih, di bawah perintah ask. Lalu kita klik di sini, nanti isi dari answernya adalah Maruli. Nah, tapi kalau kita menggunakan cara seperti ini ya, yang kita sudah pelajari sebelumnya, setiap kita bertanya pertanyaan baru, jawaban kita sebelumnya ini akan terhapus. Ya, misalkan kita nanya nama, lalu nanti kita nanya lagi misalkan di sini kita masukin looks lagi, say misalkan kita akan menampilkan nama kita. Lalu kita buat pertanyaan baru, misalkan di sini ask, terus kita nanyakan di sini misalkan umur ya. Umur kamu berapa? Tanda tanya. Lalu kita masukkan answernya ke sini ya. Nah, kalau kita jalankan seperti ini, kita jawab pertanyaannya nama, kita jawab pertanyaannya umur, ya. Nah, answer ini akan berisi jawaban umur kita atau pertanyaan terakhir yang kita jawab ke sprite monyet. Jadi nama kita yang sebelumnya kita sudah beritahu, udah ditampilkan, tapi dia tidak akan tersimpan lagi atau monyetnya seperti tidak akan ingat jawaban kita karena dia sudah berisi jawaban yang terakhir kita berikan yaitu umur. Ya, dengan kata lain seperti monyetnya, dia kita beritahu jawabannya yang kita berikan kepada dia, tapi dia langsung lupa gitu ya, tidak dia ingat atau tidak dia simpan di dalam ingatannya gitu ya. Seperti itulah sederhananya. Nah, caranya kita ingin adalah supaya ya, ini kita hapus dulu, kita sampai sini dulu. Saat kita tanya di monyet yang nanya nama kita simpan nama kita jawab. Nah, answer ini kan berisi nama. Nah, nama ini kita akan simpan di sebuah tempat atau kita dengan kata lain membuat monyetnya mengingat bahwa nama kita itu sudah kita jawab yaitu Maruli. Nah, untuk itu kita gunakan sebuah perintah baru namanya variable. Variable ya. Namanya variable. Variable itu sederhananya apa ya?
Kalau kalian pernah dengar atau mungkin baru dengar, variabel itu kalau bisa dijelaskan adalah seperti kalian kalau main game. Kalau main game kan biasanya kalau kalian misalkan menang atau kalian dapat menyelesaikan sesuatu suka dapat poin ya, dapat poin atau dapat skor gitu ya, yang akan bertambah setiap kali kalian berhasil gitu ya. Atau sebaliknya, setiap kali kalian gagal misalkan dalam game kalian, skornya berkurang gitu ya. Nah, di dalam game kan itu ada namanya skor atau poin. Nah, itu adalah sebenarnya variabel ya. Atau misalkan di game lain, kalian misalkan di game itu kalian punya life gitu ya atau punya ya life gitu ya. Misalkan kalian kalah, life kalian berkurang, semakin berkurang nanti game kalian akan selesai atau game over gitu. Nah, contoh-contoh tadi itu adalah sebetulnya variabel. Jadi variabel itu adalah sebuah nilai ya yang kita gunakan dalam game kita untuk berbagai hal. Bisa buat skor, bisa buat live, bisa buat misalkan angka. Nah, dalam hal ini kita akan buat sebuah variabel untuk menampung nama kita yang tadi sudah ada di dalam answer. Ya, cara buat variabelnya, kalian klik perintah variabel, lalu kalian klik tombol ini, make a variable yang di atas ya. Kita klik, lalu akan muncul seperti ini, ya. Setelah muncul seperti ini, kemudian kalian ketikkan di sini nama variabelnya. New variable name, diketikkan di sini nama. Variabel pertama yang kita buat adalah nama, lalu klik OK. Nanti di sini akan muncul di halaman game kita di Scratch nama berisi 0. Nah, sekarang tinggal kita isikan nama ini dengan answer yang tadi berisi nama Mister ya. Answer ini kita akan masukkan ke sini. Caranya gimana? Caranya ya ini kita zoom out dulu. Kalau yang pakai handphone, kalau pakai komputer tinggal langsung saja. Caranya kita pakai perintah variable ya, masih perintah variable. Lalu kita pakai perintah set. Set ya. Lalu kita ganti my variable-nya jadi nama. Set nama to 0 atau 0. Nah, 0 ini kita akan isi atau kita akan ganti dengan answer. Answer-nya kita tarik ya. Answer-nya kita tarik, kita masukkan ke dalam situ. Jadi nanti set nama to answer atau kalau misalnya terjemahkan jadi bahasa Indonesia, isi variabel nama dengan Maruli atau dengan answer. Answer itu tadi isinya Maruli dengan nama Mister ya. Nah ini tapi namanya masih 0 nih. Kenapa? Karena kita belum jalankan lagi. Kita klik lagi monyetnya, dia nanya, nama kamu siapa? Kita jawab. Kita checklist. Ya. Kemudian, lihat. Nama yang di atas, variabelnya, akan berisi nama Maruli. Nah, begitu juga dengan yang ada di variabel nih. Di variabel di sini juga ada nama ya, yang bentuknya lingkaran ini, oval. Waktu kalian klik, nanti ini isinya akan Maruli, sama dengan yang di sini. Jadi ini nama yang di sini dengan nama yang di variabel, yang ini yang bentuknya lingkaran, itu sama. Oke, kemudian, ya ini kan sudah kita berhasil ya. Artinya adalah monyetnya sudah ingat nama kita karena sudah disimpan di atas ya di variabel. Jadi dia nggak akan lupa lagi saat kita pertanyaan yang kedua, misalkan kita buat lagi pertanyaan baru, sensing as, kita masukin pertanyaannya, umurmu berapa? Berapa? Tanda tanya. Nanti kita masukin answer-nya ke sini. Nah, nanti kan waktu kita bertanya, kita klik, nanti dia nanya umur. Kan ini answer-nya asalnya Maruli nanti akan berisi dengan jawaban umur kita kan. Ya, waktu kita klik misalkan, nama kamu siapa? Kita jawab. Langsung dia nanya lagi. Ya, umurmu berapa? Kita jawab lagi. Nah, answer ini kan isinya akan udah jadi 26 ya. Jadi nama kita tadi sudah disimpan di variabel nama. Nah, ini tinggal kita simpan deh. 26 yang umur ini, umur Mister, ke variabel baru. Jadi kita harus buat variabel lagi, klik variabel. Kita pilih lagi make a variable. Kita ketikkan nama variabelnya. Kalau tadi nama, sekarang kita nama variabelnya adalah umur. Kalau klik OK, nanti di sini akan ada muncul lagi
umur isinya 0, sama seperti tadi waktu nama. Nah, sekarang sama kayak tadi, tinggal kita isikan umur ini dengan answer. Caranya pakai perintah set lagi. Kayak tadi, set, my variable-nya diganti jadi umur, lalu 0-nya kita ganti dengan answer. Jadi set umur to answer. Isi umur dengan nilai 26. Tadi Mister masukin umur dari Mister ya. Sekarang kita coba, kita klik monyetnya. Kita masukin pertanyaan pertama nama, pertanyaan kedua umur. Nah, waktu kita masukin, lihat di atas nama dan umur ya, variabel yang di atas sudah terisi dengan nama dan umur yang tadi Mister masukkan. Termasuk yang di variabel tadi ada nama, tuh waktu Mister klik isinya Maruli, umur waktu Mister klik isinya 26. Sesuai dengan yang tadi Mister masukkan. Jadi sekarang monyetnya bukan hanya sudah menerima jawaban kita atas pertanyaan dia, tapi dia juga sudah bisa menampung ya di dalam variabel. Jadi dia ingat gitu ya. Sederhananya dia ingat apa yang kita sudah jawab atas pertanyaannya. Nah, setelah sampai sini, ini tinggal kita tampilin saja ya. Monyetnya tinggal pakai perintah looks, lalu perintah say yang pertama, hello. Ya, misalkan kita ganti tulisannya jadi halo, salam kenal. Lalu masukin lagi say untuk yang keduanya, kedua kali. Nah, di sini kita akan isi dengan nama. Jadi nanti dia akan menyebutkan nama Mister ya. Kita masuk ke variabel. Nah, ini nama yang bentuknya lingkaran tadi yang berisi nama Mister tinggal kita masukin ke dalam sini. Termasuk buat yang hobi, yang buat umur ya. Kita masukkan juga umurnya, say-nya. Lalu kita ganti umurmu. Misalkan, oh umurmu, titik-titik-titik. Lalu kita masukin lagi perintah say-nya. Nah, di sini kita akan menampilkan umurnya. Sama, kita ke variabel lagi. Umur yang isinya tadi 26, yang bisa masukkan, kita masukkan ke sini. Sudah deh. Waktu kita klik monyetnya, kita masukkan nama kita. Lalu kita masukkan umur. Nanti dia akan bilang, halo salam kenal, Maruli. Oh, umurmu 26. Jadi, monyetnya tidak harus kita masukkan answer-nya ke sini. Ya, ke dalam perintah dari say-nya. Jadi, kita tinggal masukkan variabel nama dan umur yang sudah kita buat dan yang sudah kita isi sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi, hari ini kita belajar mengenal variabel untuk menyimpan ya, atau untuk membuat sprite-nya mengingat setiap jawaban yang kita berikan kepada sprite tersebut ya. Karena ini akan berguna untuk apa yang akan kita kerjakan selanjutnya ya. Oke, silakan selamat mencoba.